Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar terkait algoritma searching, atau algoritma pencarian. Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori atau pencarian internet dan bisa juga pada file eksternal. Pada pertemuan ini kita akan belajar pencarian pada suatu data bertipe data sama dalam suatu array. Metode yang akan kita bahas terkait metode searching atau metode pencarian adalah sequential search atau pencarian berurut dan binary search atau pencarian dibagi dua secara biner. Dibagi dua terus akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, sequential search adalah konsep yang digunakan dalam metode ini membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan data tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen ditemukan atau sampai elemen terakhir. Kenapa sampai elemen ditemukan? Karena bisa jadi datanya tidak ada. Lanjutannya, pencarian berurut atau sequential search adalah teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang ada dibandingkan satu per satu. Jadi diceknya ada 1000 data, dari orang pertama sampai orang 1000 di data. Atau dari orang pertama sampai orang ketemunya. Kalau datanya ketemunya di awal, ya alhamdulillah, syukur. Kalau ketemunya data ke 998, berarti data 1 sampai data 997 tetap dicek satu-satu. Tapi ini lebih detail berarti dicarinya. Nah, tapi sequential search ini tidak dianjurkan dalam pencarian data yang sangat besar karena membutuhkan kinerja yang sangat tinggi dalam proses pemrograman. Tapi dari segi coding ini yang paling mudah. Jadi dari mulai i sama dengan 0, kita coba misalkan dari mulai i sampai ditemukan yang masih false. Selama tidak ditemukan dia bakal terus looping. Contoh kodenya seperti ini. Kita punya integer array 5. Berarti indeksnya dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kita akan cari find sama dengan 5, found-nya masih 0. Looping di sini. Dari 0 sampai 5. Jika array indeks ke 0 sama dengan yang dicari atau sama dengan find, maka langsung ketemu atau found sama dengan i. Kalau sudah ketemu, break, selesai. Nanti keluar jika kalau misalkan di sini nggak masuk i, berarti si found-nya tetap 0 kan. Berarti di sini if found sama dengan 0, data yang dicari tidak ada. Else-nya berarti data %d find 5 ada pada indeks ke found. Karena found sudah masuk ke sini. Contoh codingan seperti ini. Ini sequential search. Jadi kalau kita run, data 5 ada pada indeks keempat. Data 5, ini kan 0, 1, betul kan? Nah, yang kan kita bahas sekarang adalah proses tracing program. Itu kita coba proses tracing program di sini. Nah, kita coba menggunakan Notepad saja. Kita coba tracing program ini. Gini saja. Coba. Nah, yang pasti yang pertama kita coba indeks array-nya dulu. Kita definisikan indeks array. Ini indeks ke 0 angka 3. Kemudian indeks pertama angka 1, indeks kedua angka 10, indeks ketiga angka 5 dan indeks keempat angka 4. Oke. Nah, langkah pertama kita akan coba. Sini find sama dengan 5, found sama dengan 0. Yang kita baca pertama adalah di sini ketika i sama dengan 0. Karena di sini for i sama dengan, berarti yang pertama dibaca adalah i sama dengan 0. Jadi sekarang gimana sekarang di sini? Berarti sekarang kita tentukan dulu syaratnya. Syaratnya apa di sini? Syaratnya adalah i kurang dari 5. Nanti kalau kita coba sekarang, misalkan i sama dengan 0. Dicek apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya lanjut. Masuk ke sini sekarang. Masuk ke if. Apakah array
I. Array I berarti berapa sih? Array 0 kan? Sama dengan find-nya berapa? 5. Berapa sih array 0? Array 0 di sini berapa? 3. Apakah 3 sama dengan 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti nggak akan masuk ke if. Akan masuk if ini. Berarti selesai dong di sini. Masuk kurung curly tutup sini. Kurung curly tutup sini berarti selesai untuk i sama dengan 0. Di sini i plus berarti setelah 0 naik ke 1. Di sini. Jadi sekarang kita masuk ke i sama dengan 1. Dicek. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya, berarti ya masih bisa lanjut. Lanjutnya kemana sekarang? Berarti langsung ke sini. Array 1 dicek bandingkan. Sama dengan 5 enggak? Array 1 berapa sih? 1. Nih array 1. Array 0, array 1, array 2, array 3, array 4. Ini indeks arraynya ya. Jadi sekarang array 1 berapa? Array 1 itu 1. Apakah 1 sama dengan 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak ya lanjut. Lanjut kemana sekarang? Ke i sama dengan 2. Cek lagi apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya berarti sekarang di sini array 2. Apakah sama dengan 5? Dicek. Array 2 berapa sih? Indeks 2. 10. Cek di sini sekarang. Apakah 10 sama dengan 5? Jawabannya tidak juga. Kalau tidak ya selesai. Masuk lagi sekarang ke i sama dengan 3. 3 berarti sekarang di sini 3 kurang dari 5 masih betul. Berarti sekarang di sini array 3 sama dengan 5. Bandingkan array 3 berapa sih? Array 3, oh ternyata array 3 sama dengan 5. Dicek apakah 5 sama dengan 5. Jawabannya ya. Kalau ya gimana berarti sekarang? Kalau ya berarti sekarang masukkan dalam perintah if-nya. Perintah if-nya apa sekarang di sini? Font sama dengan i. Font sama dengan i berarti sekarang gimana? Berarti di sini kita punya sekarang font sama dengan i-nya berapa? 3. Kalau sudah gini berarti sekarang gimana? Break. Break. Kalau sudah break ya berarti selesai. Keluar dari proses looping. Berarti ketemu nih, fontnya sama dengan 3. Perintah di sini apa? If font sama dengan 0 enggak kan? Fontnya sama dengan 3 berarti masuk ke else. Masuk ke else. Data %d ada pada indeks ke %d. Data find berarti 5 ada pada indeks ke found. Fontnya 3 berarti data 5 ada pada indeks ke 3. Selesai. Ini adalah salah satu proses tracing program. Di sini adalah tracing program menggunakan sequential search. Saya harap kalian bisa mengerti ini semua. Nanti tugas selanjutnya adalah membuat proses tracing menggunakan sequential search dan binary search kurang lebih seperti ini. Sequential search kurang lebih seperti ini, saya harap tidak ada masalah. Pak, gimana kalau misalkan yang dicarinya angka 20? Ya berarti nanti kalau yang dicari yang dibandingkannya di sini jadi 20, jadi 20. Kalau nggak ketemu ya berarti selesai sampai proses loopingnya selesai. Ya nggak ketemu ya buatlah, berarti fontnya tetap 0 nanti. Kalau fontnya tetap berarti data yang dicari tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini jangan lupa nanti dicoba diketik dan ditulis. Oke, selanjutnya adalah binary search. Teknik ini hanya dapat diterapkan pada data yang terurut. Kekurangannya seperti pencarian ini dilakukan dengan memeriksa titik tengah dari tabel. Pencarian dengan cara ini mengurangi waktu pencarian karena ada hanya dibagi 2. Ada 500 berarti kita 500, 250, 125, 67,5 terus saja bagi 2. Tidak sampai 100 atau tidak sampai 100. Contoh seperti ini. Yang pasti bandingkan harga yang dicari dengan harga elemen tengah atau titik tengah. Jika sama berarti ketemu. Berarti misalkan titik tengah rumusnya gimana? Titik tengah itu titik awal tambah titik akhir. Jika sama berarti ketemu. Jika titik tengahnya lebih besar, cari pada bagian sebelah kiri. Karena yang tengahnya aja udah kegedean. Berarti yang sebelah kanan hilang. Kita cari dari tengah ke kiri. Kalau misalkan titik tengahnya lebih kecil, berarti dari awal sampai titik tengah hapus. Kita cari yang dari titik tengah ke kanan. Contohnya gini. Ada data 1, 5, 7, 9, 10, 12, 17. Berarti ada indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Rumus titik tengah itu adalah indeks ke 0 tambah indeks terakhir dibagi 2. Indeksnya ya, bukan isi dari indeksnya. Berarti 0 tambah 6 bagi 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti titik tengahnya adalah indeks ketiga. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke
Berarti 1 jadi titik awal, 17 jadi indeks terakhir, 9 jadi indeks tengah. Nah, cek sekarang, 7 itu lebih besar dari 9, sama dengan 9, atau lebih kecil dari 9. Kalau dia sama dengan titik tengah, berarti selesai. Tapi masalahnya titik tengahnya 9 sama dengan 7, enggak. Berarti pilihannya lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 9 itu lebih besar daripada 7. Berarti otomatis dari 9 ke kanan ini dihapus. Berarti sekarang nanti kerjanya dari mana? 157. 157 nanti diapain? Dibuat lagi. Awalnya 1, akhirnya 7, tengahnya 5. Berarti sekarang kita cari ke sebelah kiri. Tadi sebelah kiri berarti gimana? Awalnya jadi 1, akhirnya jadi 7, tengahnya jadi 5. Dicek apakah 5 sama dengan 7? Oh, ternyata tidak. Kalau tidak, berarti dicek apakah 5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 7. 5 itu otomatis pasti kan lebih kecil. 5 itu lebih kecil daripada 7, berarti kita cari ke sebelah kanan. Sebelah kanan dari 5 ya cuma angka 7, ya nggak apa-apa. Berarti nanti akhirnya di 7, awalnya di 7, tengahnya juga di 7. 7 semua di sini. Dicek apakah 7 titik tengahnya sama dengan 7? Oh, ternyata iya. Kalau iya, berarti data ketemu. Selesai program. Pak, kalau nggak ketemu gimana? Contohnya buat kayak gini aja. 1, 5, 7, 9, 10, 12, 17. Dicek sekarang berarti awalnya 1, akhirnya 17, tengahnya masih sama dengan 9. Sekarang yang dicari adalah angka 11. Dicek apakah titik tengahnya sama dengan 11 atau tidak? Ternyata tidak. Lebih kecil atau lebih besar 9 dari 11 itu? Lebih kecil. Berarti titik tengahnya lebih kecil, berarti dari 9 ke kiri kita hapus. Berarti kita cari ke sebelah kanan. Sebelah kanan berarti sekarang yang berubah. Awalnya sekarang jadi 10. Akhirnya jadi 17, tengahnya berarti jadi 12. Apakah sama dengan 11? Oh, enggak juga. Enggak sama dengan 11, tapi lebih besar justru. Kalau lebih besar berarti kita sekarang cari yang sebelah kirinya. Sebelah kiri dari 12, berarti tinggal angka 10. Awalnya 10, tengahnya 10, akhirnya 10. Apakah tengahnya sama dengan 11? Kalau sudah satu gini dan datanya tidak ketemu, ya sudah selesai. Berarti terakhir data tidak ketemu. Seperti itu. Oke, logikanya mudah-mudahan mengerti ya. Jadi ini cari tengah-tengahnya mana? Cari awal, tengah, akhir, awal, tengah, akhir, awal, tengah, akhir. Seperti itu. Codingannya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba cari angka 11. Nah, kita akan coba cari angka 11. Kurang lebih codingannya seperti ini. Di sini, kalau kita coba run, angka 11 itu ada indeks berapa? 0, 1, 2, 3. Berarti ada di indeks ketiga. Kalau di run, berarti data 11 ditemukan pada indeks ketiga. Kita coba tracing ya. Nah, ini lumayan agak panjang sedikit. Tapi nggak susah kok. Kita coba. Nah, ini coba digeser ke sini. Sorry. Biar nggak terlalu kanan. Ini saya hapus dulu ya, biar nanti nggak terlalu kanan dan space-nya lebih besar. Masih di sini aja. Oke, langkah pertama. Di sini kita punya array. Nanti kita buat indeksnya dulu. Indeks array. Ini indeks ke-0 angka 1, indeks ke-2 angka 2, indeks ke-3 angka 7, indeks ke-4 angka 11, indeks ke-5 angka 13. Kemudian indeks ke satunya nggak ada ya, sorry salah. Ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 indeksnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini indeksnya. Nah, sekarang habis itu gimana? First-nya udah ada sama dengan 0, last-nya berarti sama dengan mereka di sini. Last itu sama dengan n-1. Berarti sekarang di sini kita punya apa di sini? Jadi kita punya di sini sekarang last sama dengan n-nya berapa? Nih, n sama dengan 6.
berarti 6 dikurangi 1, berarti last sama dengan 5. Dari sini kita punya apa sekarang? Middle. Middle itu rumusnya apa? First tambah last bagi 2. Firstnya berapa? Firstnya kita punya 0 tambah lastnya 5 dibagi 2. Berarti sama dengan Pak, 2,5 dong. Iya, memang 2,5. Berapa berarti jadi 2,5? Karena 2,5 itu kan float. Tapi kan di sini middle-nya integer. Berarti bukan 2,5, tapi jadinya 2. Jadi kita punya sekarang first-nya 0, last-nya sama dengan 5, middle-nya sama dengan ini. Oke, sepakat semua ya. Berarti middle sama dengan 2. Last-nya sama dengan 5. Berarti sekarang kita mulai di sini. Kita mulai di sini. Dicek dulu sekarang. First-nya berapa? First-nya masih 0 ya. 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan last? Last-nya berapa? 5. Ya, betul. Kalau betul dia lanjut. Lanjut yang pertama. Oh ya, ini if, else if, dan else. Berarti kalau ada if, else if, dan else, dia hanya masuk salah satu dari 3 di sini. Kalau middle pasti dibaca. Jadi ada kurung kurawan juga kan. Oke, yang pertama kita coba cek dulu. Apakah dia masuk sini? Cek. If array middle, berarti sekarang jadi array middle-nya berapa kan? Array 2. Apakah array 2 kurang dari find? Find-nya berapa? Find-nya kan kita cari angka 11. Dicek. Berarti array 2 itu berapa sih? 7. Di sini cek. Apakah 7 kurang dari 11? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti dia masuk ke if. Perintah if-nya apa sekarang? Berarti sekarang masuk ke if. Berarti di sini masuk ya. Kalau ya, berarti sekarang di sini masuk ke sini. If masuk ke sini, berarti sekarang dapat di sini. First sama dengan middle plus 1. Berarti di sini kita punya apa sekarang? Berarti di sini kita punya first-nya jadi berapa di sini? First sama dengan middle-nya berapa emang? Middle-nya 2 ditambah 1. Berarti sekarang dapat first sama dengan 3. First-nya sekarang jadi 3. Ya, betul. Berarti otomatis di sini kan sudah masuk if. Berarti nggak akan lagi masuk ke else if. Nggak akan lagi masuk ke else. Tapi langsung masuk ke sini. Dan sudah selesai kan if-ifan. Masuk ke middle sekarang. Berarti first sama dengan itu sekarang berarti jadinya di sini. Dapat lagi sekarang di sini. Middle sama dengan first tambah last bagi 2. Berarti sekarang jadi berapa middle-nya? Berarti sekarang dari sini kita punya middle sama dengan first-nya berapa sih? First-nya kan sekarang jadi 3. 3 tambah last-nya berapa? Last kan nggak diubah-ubah dari tadi 5. Berarti middle sama dengan 3 tambah 5 dibagi 2. Berapa 3 tambah 5 bagi 2? Berarti kan 3 tambah 5, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti sekarang kita punya first-nya 3, middle-nya 4. Sudah ketemu ke sini, berarti ketemu kurung kurawan tutup kan? Kurung ketemu berarti balik lagi ke while. Balik lagi ke while, sekarang berarti di sini. Dicek lagi. Sekarang, first-nya dapat berapa emang? Berarti sekarang first-nya kan tadi jadi berapa tuh? Jadinya di sini first-nya 3. Berarti sekarang apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya ya, sama kurang dari 5. Jawabannya iya ya. 3 kurang dari 5? Ya, betul. Berarti kalau betul yang pertama, balik lagi tadi, masuk lagi. If array middle kurang dari find atau tidak nih? Dicek lagi sekarang. Array middle berarti array berapa sekarang? Bukan apakah array 2 lagi? Array middle-nya berapa emang sekarang? Kan tadi gesernya sekarang berarti kan tadi udah dapat tengah-tengahnya kan 7. Berarti sekarang gedeknya ke kanan. Ke kanan berarti sekarang middle-nya jadi berapa sekarang? Middle-nya jadi 4. Karena first-nya jadi 3 di sini tadi. Berarti apakah array 4 kurang dari 11?
Array 4 berapa sih? Array 4 itu kan 13. Apakah 13 kurang dari 11? Jawabannya tidak. Kalau tidak, dia otomatis bakal masuk else if. Else if-nya apa sekarang di sini? Else if-nya dibandingin. Apakah array middle-nya sama dengan 11? Kan di sini kurang dari ya. Nanti sekarang di sini jadi sama dengan 11. Dicek di sini. Kan jawabannya tidak juga. Nah, di sini. Tidak juga. Kalau tidak juga berarti masuk ke else. Kalau masuk ke else, kan nggak masuk if, berarti masuk ke else. Kalau masuk ke else berarti dia gimana? Buatlah ya. Kalau lihat berarti dia masuk ke else, maka di sini dibuat plus sama dengan middle min 1. Berarti di sini yang berubah sekarang apa? Yang berubah sekarang di sini adalah plusnya. Plus sama dengan middle-nya berapa terakhir? Middle-nya ke 4. Berarti 4 kurangi 1. Berarti sekarang lastnya dapat berapa? Lastnya sama dengan 3. First-nya nggak berubah, lastnya berubah. First-nya tetap berapa? First-nya dari tadi nggak berubah. First-nya tetap 3. Last-nya juga dari 3. Kalau nggak apa-apa kalau kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kita lihat, middle-nya berapa sekarang? Rumusnya apa middle? Middle sama dengan first tambah last bagi 2. Berarti jadi berapa sekarang di sini? Berarti middle sama dengan first-nya berapa? 3. Last-nya juga 3. Dibagi 2 jadi berapa? 3 tambah 3, 6. Bagi 2 berarti sama dengan balik lagi jadi 3. Nah, ini adalah kondisi ketika first di situ, middle di situ, dan last juga di situ. Kita coba cek ke sini dulu. Masuk ke while nggak di sini? Berarti sekarang if first kurang dari sama dengan last, berarti apakah di sini 3 kurang dari sama dengan lastnya berapa? 3. Kan kurang dari sama dengan berarti ya. Kalau ya, berarti langsung lagi balik lagi ke if. Masuk ke sini. Apakah array middle kurang dari sama dengan 5? Array middle berarti array berapa sih? Array middle-nya kan tadi 3. 3 kurang dari find. Find-nya berapa? Find-nya kan kita nyari 11. Array 3 berapa sih? Array 3 kan di sini 11. Apakah 11 kurang dari 11? Jawabannya kan tidak. Kalau tidak, berarti dia akan lanjut ke else if-nya. Else if-nya kan ini. Else if berarti sekarang gimana? Apakah array middle berarti array berapa di sini? Array 3. Sama kan middle-nya 3. Sama dengan 11. Dicek. Array 3 berapa? Kan udah tahu 11. 11 sama dengan 11, jawabannya ya. Kalau ya, berarti gimana sekarang? Di sini. Langsung. Kalau ya, berarti sekarang di sini font sama dengan middle. Berarti di sini kita buat font sama dengan middle, kemudian berarti font sama dengan berapa di sini? Font sama dengan middle-nya 3. Setelah itu gimana? Break. Kalau break artinya program selesai. Betul nggak ketemunya data ketiga? Cek tadi. Data 11 ditemukan pada indeks 3. Oke, ini adalah proses binary search dari awal sampai selesai. Ada 3 kali proses karena kita cari angka 11. Paling gampang itu nyari binary kalau yang dicari data ke tengah langsung ketemu. Kayak gitu. Oke, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Tugasnya nanti adalah membuat proses tracing dari mulai tracing yang sekuensial dan juga tracing yang binary search. Kalau ada pertanyaan, kita akan coba buka di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.